Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama PKBM Mubarak. Kali ini bersama saya Nur Rohim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran geografi, terutama modul 1 unit 3. Pada unit 3 kali ini kita akan membahas tentang yang namanya peta. Ya, tapi sebelum kita masuk ke materi, mungkin di antara kita ada yang pernah menjelajah suatu daerah yang belum kita pernah kunjungi. Mungkin pada kesempatan tersebut kita kebingungan pada daerah tersebut atau tersesat. Yang jadi pertanyaan yang pertama, jika kita tersesat, apa yang kita lakukan? Mungkin yang pertama kita bertanya kepada orang di sekitar tempat tersebut. Akan tetapi jika pada waktu tersebut kita tidak menjumpai orang, ya, maka yang perlu kita lakukan yang sering yaitu membuka HP, kita membuka aplikasi yaitu peta, ya. Berbagai macam jenis aplikasi, entah itu ada map dan yang lain-lain. Yang pertanyaan yang kedua, kenapa kita bisa tersesat? Ya, mungkin karena kita belum menguasai medan atau lingkungan tempat yang kita tuju. Nah, makanya yang perlu kita bawa ketika akan ke tempat yang baru, maka yang perlu kita lakukan adalah kita membawa sebuah peta, ya. Mungkin cukup itu, ya. Kita langsung masuk ke materi. Dari tadi kita membahas peta. Apa itu peta? Nah, kita akan membahas peta. Nah, jadi peta adalah gambaran permukaan bumi yang terperinci dan diperkecil menggunakan skala. Jadi lebih gampangnya peta adalah gambaran dari seluruh atau sebagian permukaan bumi, ya, yang di atas bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Skala sendiri adalah gambaran atau perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya, ya. Jadi saya ulang lagi, peta adalah gambaran permukaan bumi yang terperinci dan diperkecil menggunakan skala. Kita lanjut untuk unsur-unsur peta. Jadi bagian-bagian peta yang paling penting, yang pertama adalah judul, di mana judul terpenting. Jika kita ada sebuah gambar, ada peta, kalau petanya peta Indonesia atau peta Pulau Jawa mungkin sudah sering kita lihat, meskipun tidak ada judulnya pasti kita tahu. Tapi kalau seandainya ada peta atau pulau yang belum kita ketahui, maka judul itu sangat penting. Maka hal yang terutama yang terpenting dalam sebuah peta adalah judul. Yang kedua adalah skala. Jadi skala itu mewakili perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi jika di peta 1 cm, maka berapa jarak sebenarnya? Maka dicantumkan pada sebuah skala. Skala sendiri ada skala angka dan ada skala garis. Jadi pada peta biasanya ada 1:1 juta. Berarti itu menandakan 1 cm di peta mewakili 1 cm pada jarak sebenarnya. Untuk selanjutnya arah mata angin. Nah, ini yang selanjutnya yang paling penting lagi adalah mata angin. Jadi ada utara, barat, timur, selatan. Dan pada peta yang jadi patokannya adalah utara itu terletak di atas. Nah, jadi pada kita membuka peta, yang di atas itu adalah arah utara, ya, dan yang sebelah kanan kita adalah arah timur. Kemudian yang arah kiri adalah arah barat dan bawah adalah arah selatan. Kemudian selanjutnya tata warna. Jika dahulu mungkin pada zaman dahulu mungkin peta hanya berupa gambar yang hitam putih, karena pada waktu itu peta biasanya hanya ditulis di atas kulit atau di atas kertas dan belum berwarna. Akan tetapi untuk peta yang sekarang, karena perkembangan zaman, peta itu berwarna-warna.
Untuk tata warnanya biasanya ada yang biru, biru tua, biru muda. Biasanya biru tua adalah lautan yang dangkal, yang dalam ya. Kemudian biru muda laut dangkal. Ada yang hijau, kuning, yaitu menandakan biasanya ketinggian suatu daerah tersebut. Untuk selanjutnya unsur peta yang selanjutnya adalah simbol peta. Jadi simbol menandakan di peta ada arah lingkaran, lingkar hitam, ada yang garis-garis, ada yang lingkaran merah. Nah, itu menandakan apa? Itu menandakan simbol sebuah peta. Kemudian ada garis astronomis. Ini dari lintang utara, lintang selatan ya. Kemudian ada yang garis khatulistiwa. Ini untuk memudahkan kita ketika membaca letak sebuah lokasi tempat pulau tersebut. Yang selanjutnya legenda. Tadi sudah ada simbol bulat, ada hitam, bulat, merah. Kita apakah tahu bulat merah itu apa, bulat hitam itu apa? Nah, ini diterangkan dalam sebuah legenda. Jadi legenda itu berisi tentang keterangan dari simbol-simbol yang ada di sebuah peta. Umpama hitam, lingkaran hitam itu menandakan kota, atau segitiga menandakan gunung. Nah, itu bisa dibaca dalam sebuah legenda. Jadi selain kita membawa peta, hal yang terpenting adalah kita bisa membaca sebuah peta. Jadi kalau kita membawa peta tetapi kita tidak bisa membaca peta tersebut, maka tidak ada gunanya, maka juga akan tersesat pula. Untuk yang selanjutnya unsur peta adalah tahun pembuatan ya. Jadi kapan peta itu dibuat? Seumpama kalau zaman dahulu timur itu masih dalam wilayah Indonesia. Nah, kalau sekarang kan timur sudah berdiri sendiri. Jadi bisa dilihat kalau seumpama ada sebuah peta, kemudian timur itu masih dalam wilayah Indonesia. Kita lihat, oh ini dibuat tahun berapa? Maka itu gunanya untuk tahun pembuatan. Apakah sudah lama atau sudah baru ya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis peta. Jadi peta itu juga ada jenisnya atau macam-macam. Yang pertama berdasarkan skalanya. Yang pertama ada peta kadaster. Ini memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Yang kedua ada peta skala besar, memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Yang selanjutnya ada peta skala medium atau sedang dan peta skala kecil ya. Kemudian lanjut ada jenis-jenis peta berdasarkan objek. Jadi yang pertama peta dinamik. Peta dinamik ini berubah-ubah. Maksudnya tiap dalam jangka waktu yang dekat itu bisa berubah. Contohnya peta urbanisasi atau peta pemukiman. Jadi seumpama peta urbanisasi, jadi tiap tahun bisa berubah-ubah, entah di sini penduduknya padat, mungkin berapa tahun lagi penduduknya bisa berubah jadi jarang ya. Itu namanya dinamik, jadi berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Yang nomor 2 peta stasioner, jadi tetap relatif lama. Jadi seumpama peta dunia atau peta wilayah itu mungkin dalam jangka waktu lama tidak berubah karena mungkin tidak ada pecahan wilayah atau yang lain sebagainya. Untuk selanjutnya berdasarkan fungsi. Jadi ada peta geografi, peta geologi, peta lalu lintas, peta kebudayaan dan lain-lain. Jadi peta berfungsi sebagai apa? Yang pertama untuk menunjukkan, contohnya untuk peta lalu lintas. Jadi ini fungsinya untuk menunjukkan lalu lintas di daerah tersebut. Yang selanjutnya selain peta tadi ada kita namanya, kalau kita tadi di depan tadi udah disebutkan kita membuka aplikasi berupa map atau yang lain sebagainya. Nah, ini termasuk dalam penginderaan jauh. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan sendiri mempunyai arti upaya untuk mengetahui suatu objek menggunakan sensor alat indera. Penginderaan jauh sendiri berarti ilmu dan teknik dalam usaha mengetahui benda dan gejala dengan cara menganalisis objek dan arah tanpa adanya kontak langsung dengan benda atau objek yang dikaji.
Jadi ketika kita ingin mengetahui suatu tempat, maka kita bisa melihatnya dari jauh. Itu termasuk penginderaan jauh. Penginderaan jauh sendiri mempunyai macam-macam. Yang pertama, citra satelit. Jadi gambaran permukaan bumi yang dihasilkan oleh rekaman gambar yang dibuat dari satelit. Jadi tadi seumpama dari satelit mengambil gambar, nah itu bisa dibuat map atau yang lain sebagainya. Kemudian ada foto udara. Jadi gambaran permukaan bumi yang dihasilkan dari pemotretan melalui pesawat udara. Jadi bedanya kalau citra satelit menggunakan satelit, ya, kalau foto udara ini menggunakan pesawat sebagai alat untuk memoto. Nah, yang kedua berdasarkan ketinggiannya. Jadi pesawat terbang rendah, jadi ini ketinggiannya 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua pesawat terbang tinggi, ini ketinggiannya 18.000 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga satelit. Nah, satelit ini ketinggiannya 400 km. Jadi kalau seumpama ketinggiannya 400 km ini menggunakan satelit. Demikian untuk materi kali ini. Mungkin ada yang kurang paham bisa nanti ditanyakan, ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi mungkin di video yang lain. Untuk kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.